Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan materi mengenai model infrastruktur jaringan. Dengan mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prianto STMkom, dengan saya sendiri yaitu Widya Tita Pertiwi dengan NIM 2005097421 dari kelas PTI 2020A Universitas Negeri Surabaya. Ini adalah foto profil pribadi saya. Dan langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN. Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolahan, atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data mulai dari 10, 100, atau 1000 Mbit per second. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11 bit atau biasa disebut Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Ini adalah gambar dari jaringan Local Area Network. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN adalah sebuah jaringan komputer besar yang mencakup sebuah kota atau sebuah kampus besar. MAN biasanya merupakan gabungan dari LAN yang menggunakan teknologi backbone berkecepatan tinggi dan menyediakan layanan ke jaringan yang lebih besar seperti WAN dan internet. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan kumpulan dari beberapa jaringan LAN yang menjadi satu, sehingga bisa tersambung dalam ruang lingkup yang lebih besar dari satu ruangan saja. Ini adalah gambar dari Metropolitan Area Network atau MAN. Kemudian Wide Area Network atau WAN adalah sebuah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Ini adalah gambar dari Wide Area Network. Kemudian yaitu Campus Area Network atau CAN. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek, lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian Personal Area Network. Personal Area Network adalah jaringan yang memiliki area kecil. Jaringan ini memiliki luas setidaknya kurang dari 10 meter. Tipe jaringan ini adalah jaringan yang terkoneksi menggunakan jaringan Wi-Fi atau wireless. Kemudian materi yang ketiga mengenai jenis jaringan berdasarkan distribusi data dari suatu jaringan. Yang pertama yaitu jaringan terpusat. Adalah suatu jaringan yang terdiri dari server sebagai pusat data dan komputer klien sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi. Jaringan terpusat merupakan jaringan umum yang biasanya digunakan pada warnet, perpustakaan, dan tempat mengakses informasi publik lainnya. Jaringan terpusat ini mengandalkan satu server sebagai penyedia data utama, yang kemudian dihubungkan ke dalam beberapa komputer klien. Klien yang mengakses komputer akan memperoleh data dari bank data atau database yang tersimpan di dalam server utama.
Kemudian ada jaringan terdistribusi. Adalah perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, yaitu terdiri dari beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien sehingga membentuk sistem jaringan tertentu. Jaringan terdistribusi ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga dalam hal ini komputer klien dan server akan membentuk suatu jaringan tersendiri yang baru dan dapat mengakses informasi lebih banyak karena menggunakan lebih dari satu sistem jaringan terpusat. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai jenis jaringan berdasarkan hubungan antar komputer. Yang pertama yaitu client server. Adalah sebuah jaringan komputer yang mengharuskan salah satu atau lebih komputer difungsikan sebagai server atau sentral. Server melayani komputer lain yang disebut klien. Jaringan client to server merupakan jaringan umum yang biasa kita temui pada perpustakaan online ataupun warnet. Jaringan ini menyediakan satu server dan juga beberapa klien, hampir sama dengan model jenis jaringan terpusat. Kemudian peer-to-peer adalah sebuah jaringan komputer di mana setiap komputer bisa menjadi server sekaligus klien. Jika tidak ada komputer yang lebih utama dibanding komputer lain. Apabila pada koneksi client server, server memiliki peran sebagai penyedia data, maka pada jaringan peer-to-peer, semua komputer yang terhubung dalam satu jaringan memiliki peran yang sama, bisa menjadi klien dan juga bisa menjadi server. Kemudian materi yang kelima mengenai topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah cara bagaimana menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah jaringan. Topologi jaringan adalah suatu aturan atau cara untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk suatu jaringan. Topologi jaringan juga dapat didefinisikan sebagai gambaran secara fisik dari pola hubungan antar komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Yang pertama mengenai topologi bus. Topologi bus atau topologi backbone adalah menghubungkan beberapa komputer secara berantai, workstation, dan server pada sebuah kabel koaksial. Pada topologi bus, semua komputer dihubungkan secara langsung pada media transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Setiap server dan workstation yang disambungkan pada bus menggunakan konektor T atau T-konektor. Kelemahan dari topologi bus. Jaringan akan terganggu bila salah satu komputer rusak. Kemudian, jika tingkat traffic tinggi dapat menyebabkan kemacetan. Kemudian yang ketiga, membutuhkan repeater untuk jarak jaringan yang terlalu jauh jika menggunakan kabel koaksial. Yang keempat, bila terjadi gangguan yang terlalu serius, maka proses pengiriman data menjadi lambat karena lalu lintas jaringan penuh dan padat akibat tidak ada pengontrol user. Yang kelima, deteksi kesalahan sangat kecil, sehingga bila terjadi gangguan maka sulit sekali mencari kesalahan tersebut. Kemudian kelebihan topologi bus yaitu yang pertama, penggunaan kabel sedikit sehingga terlihat sederhana dan hemat biaya. Yang kedua, pengemban menjadi mudah. Kemudian ada topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah sistem jaringan dengan komunikasi terpusat, yaitu beberapa komputer terhubung dengan sebuah terminal yang menjadi pusat jaringan. Pada topologi jaringan star, setiap workstation dihubungkan dengan menggunakan alat penghubung terpusat atau yang disebut sebagai konsentrator. Masing-masing workstation tidak saling berhubungan. Kelebihan topologi star. Yang pertama, fleksibel dalam hal pemasangan jaringan baru tanpa mempengaruhi jaringan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, bila salah satu kabel koneksi user putus, maka hanya komputer user yang bersangkutan saja yang tidak berfungsi dan tidak mempengaruhi user yang lain. Keseluruhan hubungan jaringan masih tetap bekerja. Kemudian kelemahan topologi star. Yang pertama, boros dalam pemakaian kabel jika dihubungkan dengan jaringan yang lebih besar dan luas. Yang kedua, bila pengiriman data secara bersamaan waktunya dapat terjadi collision. Kemudian topologi ring.
Topologi ring atau cincin merupakan jalur komunikasi satu arah, karena semua komputer dan node lainnya saling berhubungan seperti membentuk lingkaran. Untuk membentuk jaringan cincin, setiap sentral harus dihubungkan seri satu dengan yang lain, dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. Dalam sistem ini, setiap sentral harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan. Kemudian, kelebihan topologi ring. Yang pertama, dapat dirancang dengan mudah. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, memiliki performa yang baik. Yang keempat, mudah melakukan pelacakan. Kemudian ada kekurangan topologi ring. Yang pertama, adanya kesalahan pada satu node. Yang kedua, proses memiliki kesan yang kaku. Yang ketiga, proses pengiriman data tergantung jumlah titik. Kemudian ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi mesh merupakan topologi yang dibangun dengan memasang link di antara semua node. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antara sentral secara penuh atau fully connected mesh, yaitu sebuah jaringan di mana setiap node terhubung langsung ke semua node yang lain. Jumlah saluran atau link yang harus disediakan untuk membentuk jaringan topologi mesh adalah jumlah node atau station dikurangi 1. Kemudian kelebihan dari topologi mesh. Yang pertama, mendeteksi kesalahan. Yang kedua, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, tidak berpengaruh pada komputer lain. Yang keempat, pengiriman data lebih cepat. Kemudian kekurangan topologi mesh. Yang pertama, proses instalasi rumit. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Yang ketiga, tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. Kemudian ada topologi tree atau topologi pohon. Biasa dikatakan sebagai kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dengan susunan yang berbeda. Pada topologi tree, setiap tingkai atau node akan dihubungkan pada switch atau konsentrator, hub atau switch yang berada pada awal trafik rangkaian. Kelebihan topologi tree. Yang pertama, memiliki jaringan yang lebih besar. Yang kedua, mempunyai akses segera. Yang ketiga, memiliki keterbatasan titik. Yang keempat, memiliki manajemen data yang baik. Kemudian kekurangan topologi tree. Yang pertama, dapat melumpuhkan semua jaringan. Yang kedua, pengelolaan yang tergolong sulit. Yang ketiga, biaya lebih banyak. Yang keempat, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Kemudian materi yang keenam yaitu mengenai manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer yang pertama yaitu untuk berbagi dokumen, yaitu sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.